Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, nih baru saja ya nih TO Kacer nih kawan-kawan, buat bahan lagi ya pembahasan ya, artinya nih sedikit ngumpulin bahan-bahan buat praktek pembahasan, jadi lebih nanti yang dibahas itu lebih banyak ya, artinya semakin banyak bahan yang akan kita selidiki ya, bahasanya selidiki, jadi semakin banyak pula ilmu yang kita dapat. Artinya ketika kita meneliti setiap individu burung itu startnya dari mana, terus faktornya apa, terus dia arah rawatannya bagaimana, itu lebih enak kawan-kawan, yang dibahas itu lebih banyak. Jadi mungkin dari salah satu karakter burung yang kita uji itu mungkin bisa jadi salah satu kemungkinan seperti burung teman-teman yang saat ini pegang ya. Jadi pada video kali ini ya kawan-kawan, saya baru saja itu TO Kacer rumahan ya, artinya dengan harga itu 625 ya, lumayan agak murah ya, artinya dengan spek seperti ini kalau saya pribadi ya juga, karena saya suka modelnya itu suka. Burung di depan saya ini ya kawan-kawan, burung yang di depan saya ini itu dari pemilik sebelumnya itu saya tanya itu dirawat bagaimana, karena burung depan saya ini kondisi belum baru kawan-kawan. Jadi dulu itu pernah dirawat itu di jor jangkrik ya, artinya dikasih extra fooding itu berupa jangkrik, itu pun dengan kapasitas jor ya, artinya mungkin atau disuapin sekenyangnya atau dicor, ya juga kurang memperhatikan ya, artinya burung ini itu dikasih makan jangkrik dan notabene itu jumlahnya itu banyak sampai dia mabung, sampai dia itu bulunya jatuh semua ya, akhirnya ganti baru ya. Setelah burung itu sudah mulai tuntas ya, ini kawan-kawan ya, ini saksikan kawan-kawan. Jadi saya perhatikan burung itu selalu hibrid, artinya kayak bulu itu seperti kayak kurang tuntas atau gimana. Tapi kalau saya melihat dari awal nih, burung ini sebenarnya bukan masalah mabungnya ya, tapi memang benar-benar yang dari pemilik sebelumnya itu kurang cocok ya. Kalau saya pribadi jenis extra foodingnya itu kurang cocok. Jadi dari segi gelagat itu sudah kelihatan kawan-kawan, bahwasanya kalau burung yang kita pegang ini kotorannya, ini saya perhatikan tuh besar-besar ini. Katanya pemilik sebelumnya dulu pernah besar-besar ya, pasti krodong ya. Ini sudah lumayan karena JK-nya mungkin agak diminimin katanya. Nah setelah saya perhatikan ya kawan-kawan, saya perhatikan burung ini itu pernah dicoba pas di Georgia itu. Jadi pada awal pertama burung itu mengalami gacor kawan-kawan. Tapi setelah dibawa ke gantangan, katanya burung ini itu pahpoh ya, artinya longo plongo matung ya, kayak garangan anyang-anyang. Itu sudah valid, artinya dari data yang diberikan pemilik sebelumnya itu valid, bahwasannya burung ini itu nggak bisa mengkonsumsi yang namanya jangkrik. Karena yang pertama dari kondisi burung sendiri ya, itu malah nggak naruh kawan-kawan, malah plongo, atau faktor apa mungkin kurang birahi atau kurang emosi ya. Kalau kita
bermain burung kok kita hanya berpikir ini kurang emosi, ini kurang birahi, ya maaf kawan-kawan, sampai kapanpun kita nggak bakal ketemu apa yang namanya rawatan set ya, artinya rawatan karakter sebenarnya. Karena untuk awal bermain burung itu kalau kita memikirkan yang namanya birahi, emosi, itu riskan kawan-kawan, riskan. Artinya persepsi yang kita vonis ini birahi, ini kurang emosi, itu pasti salah. Kok bisa om seperti itu? Kalau memang burung ini mengalami over birahi, itu seharusnya burung yang setiap over birahi kalau dikasih betina ya itu bisa langsung diternak kawan-kawan. Atau mungkin sebaliknya ya, kalau over emosi malah burung pasti ya narung kan seperti itu. Tapi faktanya apa? Malah burung jadi pahpoh ya, plongo kayak burung bahan garangan anyang-anyangan. Makanya untuk awal burung itu memang yang namanya dasar pondasi itu tetap ada yang namanya pengondisian. Artinya kalau mungkin pas dia cocok pemakan jangkrik, oke, nggak apa-apa, tapi perlu digarisbawahi yang namanya pengondisian itu nggak harus JK kawan-kawan. Kita bisa memakai yang namanya kroto, terus bisa yang pakai namanya ya nol fooding. Artinya burung ini malah kalau di nol fooding itu malah positif, artinya kan seperti itu. Karena nggak semua burung itu harus makan jangkrik, itu nggak semua burung. Katanya kalau secara umum jangkrik itu buat power, itu dari mana? Faktanya nggak seperti itu. Faktanya itu malah burung kalau dikasih jangkrik satu aja itu malah kayak garangan anyang-anyangan, ada yang bagong, ada yang ciak, ada yang malah telongo bulu ngembang. Itu fakta, nggak katanya. Makanya yang namanya sistem metabolis, sistem pencernaan itu real kawan-kawan. Burung itu murni makanannya itu apa dulu. Jadi pada video kali ini ya kawan-kawan, jelas. Yang pertama secara gelagat sudah kelihatan ya, burung gibrik. Kalau secara dilihat gibrik minta mandi, itu gelagat kawan-kawan. Makanya pentingnya belajar, artinya pentingnya belajar untuk membaca sebuah karakter itu bahasa gelagatnya. Sama-sama burung gibrik atau burung bagong atau burung kakinya diangkat satu atau burung malah jadi giras plongo terus turun ke lantai, itu adalah sebuah penunjukan. Artinya apa yang kita rawat itu nggak sesuai apa yang ia butuhkan. Karena yang namanya sistem pencernaan, sistem metabolis setiap burung itu mempunyai kapasitas yang berbeda dan jenis makanan yang berbeda. Mungkin secara umum rata-rata burung makanannya jangkrik ya, oke, itu secara umum. Tapi untuk melebih dalamkan lagi, ternyata burung yang sifatnya nggak pemakan JK itu ya maaf, itu malah kalau dikasih JK itu malah entelongok ya kawan-kawan, malah koplo malah. Karena sering artinya burung yang mungkin pemakan kroto terus, atau mungkin dia burung yang benar-benar dangkal. Artinya burung dangkal itu dia nggak bisa mengkonsumsi EF terlalu banyak. Itu malah kalau dikasih JK atau dikasih jenis EF yang berlebihan itu malah jegubruk, artinya bulu kembang, malah nggak sehat. Makanya saya sering kali ya, kondisi setar burung itu perlu digarisbawahi kawan-kawan. Belajar gelagat burung kalau dia menunjukkan hal-hal negatif itu perlu digarisbawahi. Karena itu penunjukan bahwasannya burung itu nggak cocok kita rawat seperti itu, nggak cocok.
Makanya pada video kali ini saya akan mengondisikan dulu burung ini. Saya nggak akan kasih EF, artinya hanya saya air minum sama furnya dari pemilik sebelumnya, fur hijau ya, artinya entah hijau itu koin hijau atau apa yang nggak tahu, tapi saya ganti dengan fur lele, fur andalan ya. Jadi saya berfirasat burung ini itu setelah saya kondisikan nol fooding, kemungkinan saya nggak akan yang namanya umbar, saya nggak akan yang namanya jemur ataupun mandi, tapi hanya memakai kroto. Artinya tapi nanti kawan-kawan, karena kalau burung yang pemakan kroto tapi dia sebelumnya dia memakan jangkrik, itu dosisnya, kadar proteinnya juga beda. Artinya setiap burung yang mungkin kedepannya itu burung dia setnya pakai kroto, kalau sebelumnya dia dirawat pakai jangkrik, langsung kita pakai kroto dulu, apa ya langsung positif? Ya enggak atau kawan-kawan, tetap harus ada yang namanya netralisasi, artinya harus menunggu di mana efek protein yang ditunjukkan daripada burung ya, artinya protein jangkrik yang masuk itu harus dinetralisasi dulu. Sampai kapan Om? Sampai dia benar-benar itu menunjukkan di situ itu dia mengalami gestur positif. Makanya untuk pengondisian 0 EF itu tinggal kita melihat setarnya. Bahkan ada yang di situ itu ada yang sampai mungkin cepat ya 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan sampai 1 bulan ya. Efek terburuknya ya sampai mabung karena memang over ya. Karena setiap burung itu kalau memang yang di situ berlebihan protein itu nggak bisa kawan-kawan, ilmunya tetap harus nunggu. Artinya ketika burung ini memakan jangkrik terus sebenarnya dia pemakan kroto, langsung kita ganti jadi kroto, yang nggak bisa langsung positif, tetap butuh proses. Makanya yang namanya proses itu perlu sebagai belajar untuk step by stepnya itu harus satu-satu kawan-kawan. Untuk menuju ke krotonya itu harus ada yang namanya pengondisian, artinya pengondisian nol fooding ya, walaupun nanti akhirnya itu dia endingnya itu dia akan makan kroto. Makanya setiap perjalanan demi perjalanan saksikan ya kawan-kawan, ini ilmu ini real ya, artinya kita berdiskusi di sini tentang ilmu burung, jadi sekalian praktek. Kita bicara ilmu dan praktek dan fakta. Karena kalau kita masih tersugesti merawat burung yang di situ masa depannya madesu ya, artinya suram, sebenarnya berbicara untuk birahi emosi itu riskan, artinya karena kebanyakan dunia secara umum itu kebanyakan menyebutnya seperti itu, padahal hasilnya nggak seperti itu kan, seperti itu. Makanya tetap kita merawat burung itu kita mencari sehatnya, artinya sehat yang plus ya, sehat yang plus di situ itu untuk mencari yang namanya positif, artinya burung itu sesuai jalurnya. Karena kalau sudah burung dirawat positif terus dia mau narung, dia mau kelaparan, itu boleh kita bicara yang namanya birahi emosi. Tapi kalau burung yang salah makan seperti ini, mau bilang birahi emosi, poklek kawan-kawan, narung aja enggak, bunyi aja juga enggak bocor, karena efek tadi enggak cocok tadi. Makanya untuk kawan-kawan sendiri ya, tetap dasar melawat burung itu kita tentukan jenis extra foodingnya, terus takarannya, terus kita setarnya dari mana.
Karena setiap setar burung jika salah eksekusi ya kita harus kembali ke titik nol lagi. Artinya setiap tingkatan extra fooding yang paling tinggi adalah jangkrik ya, artinya karena daging, terus mungkin bisa dibilang kroto atau sampai dengan ulat Hongkong ya, atau dan sejenisnya. Itu setiap protein yang masuk itu pasti ada efeknya, dan untuk menghilangkan efeknya itu juga butuh waktu kawan kan, nggak serta merta. Artinya ketika burung ini nggak cocok di jangkrik, itu efeknya itu kalau mungkin bisa kemasukan dia sensitifnya riskan ya, ini kemasukan jangkrik hanya 2 atau 1 aja efeknya sampai 1 minggu seperti itu. Jadi tetap dasarnya itu satu-satu kawan-kawan, karena kita benar-benar mendetail ya, artinya dari segi makanan pun kita juga harus memperhatikan bahwasanya setiap burung itu semuanya nggak sama. Untuk membentuk ke arah power itu jalannya beda-beda, nggak harus burung dijemur sampai klewer-klewer ya, atau bahkan sampai diumbar. Kalau burung nggak diumbar tuh nggak ada tenaganya, kata siapa? Faktanya nggak seperti itu. Bahkan burung yang nggak pakai jemur, nggak pakai umbar juga 0 EF juga banyak yang jalan. Kalau kita logika itu tenaganya dari mana? Kan seperti itu. Makanya setiap tingkat kesehatan burung, setiap kita arah menuju ke power burung, itu sebenarnya sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Nggak perlu yang namanya di situ itu hanya kita gebiah uyah ya, artinya burung harus diginikan semua. Ya kalau memang burung yang memang sejalurnya arahnya pakai jemur ataupun umbar ya, jemur kuat terus ada umbarannya. Tapi kalau burung yang notabene ya maaf, untuk membentuk dia sehat tuh harus EF tinggi, benar-benar dia nggak bisa dijemur. Itu ya kalau memang dilakukan seperti itu ya malah tambah budrek kawan-kawan, budrek. Makanya kita bicara real aja, fakta aja. Karena kalau memang semua burung itu seperti itu harus pasti dia mendapat power, alangkah mudahnya kawan-kawan bermain burung. Tapi faktanya nggak seperti itu. Jadi pada video kali ini cukup sekian ya kawan-kawan. Ini akan saya 0 EF kan, jadi mungkin 1 minggu ya, kita lihat perkembangannya nanti, coba bagaimana. Kalau memang dia gelagat positif, langsung besok track, nggak ada yang namanya perawatan apa-apa ya. Jadi mungkin kalau waktunya kandang saya ganti kandangnya kawan-kawan, kandang khusus ya. Artinya ini real nih burung ini udah ada yang satunya yang kemarin juga 0 puding, jadi ini yang satu juga saya 0 puding. Saya memang mencari yang seperti ini ya, artinya yang nggak ribet perawatannya ya. Jadi untuk sementara seperti itu dulu ya kawan-kawan. Sebelumnya terima kasih, semoga bermanfaat. Kita belajar bersama. Jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.